Juga karantina bagi para warga yang tidak bisa melakukan karantina mandiri secara disiplin. Dalam artian di rumah misalnya terlalu berdempet-dempetan atau padatnya di rumah sehingga tidak mungkin kalau tidak berinteraksi dengan orang lain itu akan difasilitasi di zona hutan. Jadi seperti itu. Pak, tadi itu kan disebutkan spesifik ya, pemudik yang akan dikarantina gitu. Nah, ya. Sementara yang cukup gaduh di medsos selama berhari-hari ini itu orang yang melakukan bepergian ke Solo, misalnya seperti Jagong, kemudian bekerja, kemudian wisatawan yang akan ke Solo. Nah, ini seperti apa nih Pak Yani, bisa ditegaskan? Ya, kita ingin membatasi pergerakan itu jangan sampai di rumah-rumah penduduk. Jadi kalau mau jagong, mau apa, mau berbisnis itu silakan di tempat kerjanya, itu tidak masalah. Jadi kalau para pekerja luar kota ataupun orang Solo yang mau bekerja di luar kota dan sebagainya itu dipersilakan saja untuk keluar masuk. Namun memang dipersyaratkan mereka secara periodik untuk melaporkan swab-nya. Jadi ketika habis 2 hari keluar kota lama, ketika masuk Solo ya nanti akan dipantau perkembangan kesehatannya, apakah ketika dari luar kota masuk kota Solo itu membawa virus atau enggak. Demikian juga para pengunjung, pendatang dan sebagainya. Kalau ke Solo membawa swab enggak masalah, silahkan. Tapi dalam artian swab yang berlaku, swab yang dalam dilakukan swab sebelumnya 2 hari sebelumnya dan itu dinyatakan negatif ya bisa harus masuk kota Solo. Hingga saat ini tidak ada keputusan untuk penyekatan ya Pak ya, alias dibatalkan ya Pak? Tidak ada, ya, tidak ada. Jadi nanti yang kita akan mengoptimalkan teman-teman yang di wilayah di Jogotongo yang di kelurahan di wilayah RT RW itu nanti kalau ada pendatang dan sebagainya itu kalau nanti dikonfirmasi tidak membawa hasil swab yaitu akan kita tarik, kita karantina di Solo Teknopark. Oke, baik Pak. Ini berarti untuk misalkan warga yang berada di sekitar Solo, misalkan Sragen, Karanganyar, Boyolali, seperti itu apabila hanya transit di kota Solo untuk meneruskan perjalanannya tidak ya Pak ya? Enggak apa-apa. Kayak pekerja-pekerja yang terpaksa harus nginap di Solo itu enggak apa-apa. Jadi kayak buruh konstruksi misalnya datang Senin, Sabtu pulang itu enggak apa-apa. Cuma kita menghimbau dari perusahaannya atau dari itu bagi orang-orang seperti itu ya secara periodik dilakukan swab atau ya rapid atau swab lah seperti itu. Jadi biar indikasinya bisa diketahui lebih dini. Baik, kita bergeser ke ini ya, Humas PHRI Solo gini. Nah, kemarin ini yang cukup dalam tanda kutip menjerit gitu ya dengan simpang siurnya kebijakan karantina, kemudian kebijakan penyekatan dan sebagainya ini kan hotel dan restoran ini. Nah, sebenarnya seperti apa nih Pak Sisto, nasib pelaku bisnis hotel dan restoran di Solo setelah beredarnya informasi yang cukup dalam tanda kutip panas kemarin di Solo gitu? Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, Pak Ahyani, Pak Ari, Pak Tonang, Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang saya meluruskan dahulu Pak Asep. Memang kemarin itu yang kita menjerit itu betulnya itu begini ceritanya. Tentu sebetulnya kita memahami, kita prihatin dengan apa yang terjadi di kota kita tercinta ini ya, dengan adanya penambahan kasus yang signifikan dan seperti itu. Hanya yang kemarin kita menyayangkan adalah proses yang terjadi sampai akhirnya adanya kejelasan pada beberapa hari ini bahwa pemudik yang dikarantina, wisatawan tidak. Namun selama proses yang terjadi itu yang kita cukup menyayangkan. Tentunya kita perlu melihat bahwa awalnya ada pembicaraan bahwa semua yang masuk ke Solo ya itu pasti akan dikarantina. Bahkan pada saat itu digambarkan karantinanya itu di Benteng Vastenburg. Ada salah satu koran yang menggambarkan betapa angkernya Vastenburg itu nanti pakai tenda dan lain-lain, pesan di Kopassus dan lain-lain. Kemudian
Tambahkan pula orang Jagong juga kemudian dimasukkan di sana, gitu ya. Nah, kemudian dirubah dari Vastenburg dirubah ke sini, kemudian ke Solo Technopark dan lain-lain. Kemudian dirubah lagi, bahwa akhirnya Jagong tidak jadi, wisatawan tetap bisa masuk ke Solo. Kemudian dirubah lagi. Nah, permasalahannya yang timbul adalah Solo ini kan menjadi kota yang punya brand sangat kuat ya. Mau tamu itu mau menginap di Sragen, Boyolali, Karanganyar atau manapun, mereka masih menganggap bahwa itu bagian dari Solo. Sebegitu kuatnya sehingga ketika statement-statement itu keluar, itu menjadi masif di luar sana. Menjadi pemberitaan yang luar biasa di luar sana. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tamu itu menciptakan ketakutan. Takut semuanya. Gitu. Nah, ditambah lagi kita yang berusaha untuk kita ya dari stakeholder pariwisata, tidak hanya perhotelan sebetulnya. Stakeholder pariwisata itu kan ada Asita ya, ada travel agent, ada event organizer. Kita mencoba untuk membantu menjelaskan apa yang dimaksud dari keputusan-keputusan itu, namun kita juga serba bingung di sana. Sehingga yang terjadi karena tidak adanya kejelasan pihak hotel, pihak restoran, manapun tidak bisa menjelaskan, akhirnya tamu keluar sendiri-sendiri seperti itu. Ya hilang begitu saja, tidak ada lagi. Nah ini yang kita akhirnya berterima kasih kepada pihak pemerintah Kota Solo. Saat ini sudah ada sedikit kejelasan ya yang diberikan ya kepada para tamu-tamu. Semoga dengan sisa waktu ya yang kurang dari berapa ini, tanggal 25 itu sudah mulai Christmas ya, tahun baru. Semoga ini masih ada tamu-tamu yang belum memutuskan ingin kemana. Begitu. Ini yang kita harapkan kita di sana. Ya memang pariwisata itu begini Pak Asep dan Bapak-bapak. Pariwisata itu kan kita bagi dua di Solo ini ya. Izin saya mohon izin untuk menyampaikan. Yang pertama itu wisata itu bisnis dan leisure. Ya, bisnis itu kalau meeting, rapat dan lain-lain. Nah, leisure itu kalau kunjungan ke Curug, ke Taman Balai Kambang dan lain-lain. Nah, wisata itu sangat sensitif terhadap 3 hal. Yang pertama itu keamanan, kenyamanan, dan kepastian. Ini pariwisata. Keamanan itu apabila kota itu aman ya, tidak ada bencana, aman dari tingkat kriminalitas ya, tidak ada wabah dan lain-lain. Nyaman apabila infrastrukturnya nyaman, akses transportasinya nyaman ya. Nah, kepastian apalagi dalam situasi seperti ini mereka butuh sebuah kepastian. Sehingga ini yang kita ingin kita semua mudah-mudahan nanti ke depannya apabila Pak Yani Nyun Sewu nanti misalnya kita ada hal-hal yang menyangkut pariwisata, seandainya kita bisa diajak untuk berdiskusi dan lain-lain, ini kita sangat berterima kasih sehingga nanti kita bisa membantu untuk menyebarkan berita-berita positif. Begitu juga dengan kawan-kawan media sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan positif keluar sana. Saat ini beritanya yang di Solo ini kan cukup masif tapi negatif. Nah ini yang kita mari bekerja sama untuk menyebarkan berita positif. Gitu Pak Asep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.